Pangeran Naruhito ini sampai pernah bilang kalau nggak sama Masako, dia nggak bakalan nikah. Well, hello everyone, it's Cerita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Pada 1 Mei 2019 lalu, Naruhito, putra pertama dari Kaisar Akihito, resmi menggantikan ayahnya untuk menjadi Kaisar Jepang. Kenaikan Naruhito sebagai Kaisar ini secara otomatis membuat istrinya Masako Owada menjadi permaisuri Kekaisaran Jepang. Kehadiran Masako sebagai permaisuri baru Jepang begitu menarik perhatian dunia. Pasalnya, sejak menikah 25 tahun yang lalu dengan Naruhito yang saat itu menjadi putra mahkota Kekaisaran Jepang, Masako jarang sekali tampil ke publik. Hal ini terjadi karena putri Masako mengalami gangguan kesehatan mental akibat komentar negatif yang terus ditujukan kepadanya. Banyak media lokal yang menggambarkan bahwa pernikahan Naruhito dan Masako yang terlihat seperti dongeng berubah menjadi petaka karena putri Masako tidak bisa melahirkan anak laki-laki yang nantinya diharapkan menjadi penerus tahta dinasti Jepang. Peristiwa tersebut tentunya berdampak banget akan kesehatan mental putri Masako. Di tahun 2004, dokter mendiagnosa bahwa putri Masako mengalami depresi berat, dan setelah itu dia pun memilih untuk menarik diri dari segala kegiatan publik. Tapi dengan peran baru yang diembannya sebagai seorang permaisuri Jepang saat ini, Masako Owada kayaknya pelan-pelan udah mau muncul lagi nih ke hadapan publik. Nah, karena salah satu historita ada yang request ya tentang putri Masako ini, jadi make sure to keep on watching karena kita akan membahas tentang putri Masako. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Lahir di Tokyo pada 1963, Masako Owada adalah putri seorang diplomat. Dia menghabiskan masa kecilnya di Moskow dan New York. Dengan latar belakang keluarga diplomat terkemuka di Jepang, Masako pun mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia tumbuh menjadi perempuan muda yang cerdas dan berhasil lulus kuliah dengan gelar magna cum laude dari jurusan ekonomi di Universitas Harvard pada Maret 1985. Masako pun menguasai 3 bahasa lain selain Jepang, yaitu Inggris, Jerman, dan bahasa Perancis. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Masako pun mengikuti jejak ayahnya untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri. Di awal karirnya, dia telah mengukir prestasi dengan keterlibatannya dalam menyelesaikan perselisihan dagang antara Jepang dan Amerika Serikat. Pertemuan pertama antara Masako dan Pangeran Naruhito terjadi pada Oktober 1986 di sebuah pesta untuk menyambut kunjungan Putri Elena dari Spanyol. Pertemuan pertama antara Masako dan Naruhito bukanlah sebuah kebetulan, teman-teman. Peristiwa itu telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Jepang dan pihak kerajaan yang merasa sudah saatnya bagi sang pangeran untuk menikah. Tim petinggi Badan Rumah Tangga Kekaisaran saat itu telah mengatur undangan untuk Masako Owada setelah mereka mengetahui bahwa dia adalah satu dari 3 perempuan yang lulus ujian di Kemenlu Jepang yang kala itu dianggap sangat sulit. Kabarnya, undangan untuk Masako dibuat dadakan dan penulisan namanya ditulis tangan. Dalam acara pesta tersebut, sang pangeran yang sedang sibuk menyambut tamu tiba-tiba berhenti di depan Masako dan memberikan sambutan hangat. Pangeran Naruhito mengatakan senang atas kehadiran Masako dan dia pun jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Masako. Setelah pertemuan pertama itu, keduanya ini sempat beberapa kali berbincang kayak PDKT lah ya istilahnya. Namun pada 1986 hingga 1992, Naruhito dan Masako tidak pernah bertemu karena Masako harus melanjutkan sekolah di Oxford. Saat Masako pulang ke Jepang di tahun 1993, Pangeran Naruhito pun memantapkan diri untuk melamar Masako. Awalnya
Awalnya Masako kayak ragu gitu untuk menerima lamaran Pangeran Naruhito ini karena dia tahu untuk masuk ke keluarga kekaisaran Jepang itu bukanlah hal yang mudah. Selain itu, dia juga harus rela ya untuk melepaskan karir cemerlangnya sebagai calon diplomat. Namun karena kegigihan Pangeran Naruhito untuk mendapatkan hati Masako, bahkan Pangeran Naruhito ini sampai pernah bilang kalau nggak sama Masako, dia nggak bakalan nikah. Nah, akhirnya Masako pun menerima lamaran Pangeran Naruhito. Hal yang ditakuti oleh Masako sejak awal ternyata menjadi kenyataan. Dia pun menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup anggota kerajaan. Apalagi dia tumbuh dalam didikan keluarga diplomat dan bersekolah di berbagai negara. Keluarga kerajaan dan penggemar kerajaan menganggap Masako tidak cocok untuk mendampingi Pangeran Naruhito. Bahkan saat mereka mengumumkan pernikahan mereka pada konferensi pers, Masako telah dikritik publik karena dia berbicara 11 detik lebih lama dari Pangeran Naruhito. Dan hal ini dianggap sebagai sikap yang tidak pantas dari seorang perempuan pendamping keluarga kerajaan. Setelah menikah pun, Masako terus menjadi bahan kritik bagi media lokal dan para penggemar kerajaan Jepang yang pelan-pelan mulai membuatnya tertekan. Karena itu, banyak juga yang membandingkan nasib Masako ini dengan Putri Diana. Tekanan terhadap Masako memuncak karena dia tidak bisa menghasilkan keturunan yang diharapkan Kekaisaran Jepang. Setelah menikah selama hampir 7 tahun, pada 2001, Masako Owada akhirnya melahirkan seorang putri yang diberi nama Putri Aiko. Meskipun disambut sukacita, banyak pihak yang tidak senang karena mereka mengharapkan Masako bisa melahirkan seorang laki-laki yang akan menjadi penerus tahta Kekaisaran Jepang. Tekanan yang hebat atas ketidakmampuannya melahirkan seorang putra berujung pada depresi berat pada Masako. Dan dia akhirnya memutuskan untuk benar-benar menarik diri dari kegiatan publik. Pangeran Naruhito bahkan sampai mengeluarkan pernyataan dan memohon kepada semua pihak agar memahami kondisi istrinya dan tidak terlalu menekannya. Keputusan Masako untuk menarik diri dari kegiatan publik berlangsung cukup lama ya, yaitu dari 2003 hingga 2011. Dia juga tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri lagi. Dan hal ini tentu menjadi hal yang sangat berat baginya, mengingat latar belakangnya dari keluarga diplomat yang telah mengunjungi banyak negara. Setelah puluhan tahun bergelut dengan kesulitan menjadi anggota keluarga kerajaan, beberapa tahun belakangan, Putri Masako mulai terlihat bangkit. Dia kembali menghadiri kegiatan-kegiatan kekaisaran, mulai dari mengunjungi lokasi korban bencana tsunami di tahun 2011, hingga melakukan perjalanan ke luar negeri pertama kalinya ke Belanda setelah 11 tahun hanya tinggal di Jepang. Pada hari ulang tahunnya di Desember 2018 lalu, Masako menyatakan kesediaannya untuk menyandang peran barunya sebagai permaisuri meskipun dia juga mengaku merasa gugup. Perjuangannya sebagai seorang putri telah banyak dimuat oleh berbagai media lokal maupun dunia. Banyak yang berpendapat bahwa kesulitan-kesulitan yang dialaminya dulu akan membantunya dalam menjalani peran barunya sebagai seorang permaisuri. Padahal sebagai seorang putri, Masako memiliki kesempatan untuk belajar banyak tentang masalah-masalah seperti pelecehan anak, kemiskinan, dan pemanasan global. Beberapa ahli bahkan berpendapat nih, dengan kesulitan Masako di masa lalu, mungkin bisa menjadikan Masako ini jadi seorang penasihat kesehatan mental. Ada banyak tanggapan lain yang meyakini bahwa Masako akan menjadi permaisuri terbaik yang pernah dimiliki oleh Jepang. Kecerdasan dan kekuatannya dalam menghadapi tantangan dinilai bisa membuat Masako menjadi sosok perempuan yang dijadikan panutan oleh perempuan Jepang lainnya. Bahkan, dia bisa menjadi contoh pendobrak batasan perempuan di Jepang yang selama ini terbelenggu oleh aturan kuno yang melarang mereka untuk mengekspresikan diri dalam berbagai bidang, terutama di dunia pemerintahan.
Nah, itu dia teman-teman sedikit cerita tentang Putri Masako. Ada banyak banget ya cerita tentang putri-putri kerajaan yang ternyata hidupnya itu banyak tekanan dan tidak bahagia. Hal ini tentu aja mematahkan pikiran kita selama ini yang selalu bayangin, aduh, lu tuh hidupnya udah gampang banget, lu kan tinggal di istana, mewah, lu kan putri kerajaan, pasti nggak mungkin lah lu tuh merasa susah gitu. Ternyata salah ya anggapan itu. Semua orang di dunia ini tuh sama, pasti akan dikasih cobaan oleh Tuhan. Ya pastinya cobaannya itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang cobaannya itu tentang keuangan atau ekonomi, ada yang tentang masalah percintaan, masalah kekeluargaan, masalah kesehatan mental, banyak deh pokoknya cobaan itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa membandingkan hidup kita kayak orang lain. Yang orang yang kelihatannya bahagia itu belum tentu loh hidupnya juga bahagia. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan hidup kita dengan orang yang di sosial media. Kalau di sosial media itu, ya pastinya orang-orang akan posting hal yang bagus-bagus. Gak mungkin mereka posting tentang aib-aib mereka atau kesusahan-kesusahan mereka. Jadi kita nggak bisa ya bandingkan hidup kita dengan orang-orang di sosial media. Karena sosial media itu bukan kehidupan nyata. Tapi aku salut sih sama Putri Masako. Ya walaupun hidupnya berubah drastis ya dari seorang putri diplomat gitu ya. Dia sering keluar negeri, jalan-jalan, dia mungkin bisa bebas dulunya. Sampai akhirnya dia mengorbankan itu semua demi menikah dengan laki-laki yang dia cintai. Walaupun dia ditekan oleh banyak orang yang nuntut dia untuk punya anak laki-laki. Terus juga tekanan-tekanan lainnya dari masyarakat dan juga mungkin dari kerajaan. Ya dia tetap bisa melalui itu semua. Menarik banget sih cerita tentang Putri Masako ini. Menurut kalian sendiri bagaimana? Coba komen di bawah ya. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh dikoreksi. Atau kalian punya informasi tambahan tentang Putri Masako, boleh ya di-share ke kita semua. Semoga video ini bisa menemani dan menghibur waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe. And turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. I love you all so much and I'll see you in my next video. Bye guys!